Gedung Putih sekarang menjadi wilayah yang diduduki Israel. Mereka menguasai kebijakan luar negeri presiden di Timur Tengah. Netanyahu yang mengambil keputusan, dan menurut saya itu sangat disayangkan. Kita seharusnya menjadi negara adidaya dunia. Namun, kita justru dipengaruhi oleh negara kecil seperti Israel. Masih merupakan kekuatan besar, tapi tetap negara kecil, dan juga oleh kekuatan menengah seperti Ukraina, yang merupakan negara non-nuklir, di mana Zelensky pada dasarnya bisa menentukan arah kebijakan luar negeri Trump terhadap Rusia. Dan hal itu sangat bertentangan dengan kepentingan keamanan nasional AS. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies and today... Halo semuanya, ini Pascal dari Neutrality Studies. Dan hari ini saya kembali berbicara dengan David Pine, mantan perwira Angkatan Darat AS, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur Task Force on National and Homeland Security. Dia juga penulis Substack populer, The Real War, di mana ia menganalisis urusan internasional dan politik nasional AS. David telah mengamati, mari kita sebut basis MAGA, atau gerakan-gerakan di dalam Partai Republik sejak Trump pertama kali muncul di kancah politik. Dan hari ini kita ingin membahas tentang apa yang dilakukan oleh pergerakan menuju perang dengan Iran dan perang Teluk Ketiga yang baru terhadap konstituen ini. Tapi pertama-tama, kita berbicara hari ini pada tanggal 24 Juni saya dan 23 Juni malam David. Dan David, kita baru saja mengetahui bahwa tampaknya AS, Iran, dan Israel sedang dabo untuk adakan konflik ini, bekas. Ya, saya belum mendengar bahwa Israel tertarik untuk melakukan itu. Jadi akan menjadi harapan jika mereka benar-benar serius. Berdasarkan tindakan mereka, saya sangat meragukan adanya ketertarikan tulus terhadap perdamaian. Saya tahu bahwa Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, kamu tahu, dia yang memulai perang ini. Itu adalah perang agresi yang tidak diprovokasi terhadap Iran. Berdasarkan dalih palsu bahwa Iran, kamu tahu, sedang berada di hadapan senjata nuklir. Dan bahwa bagi semua Kremlin keterkait nuklir menteng Israel. Namun tentu saja, tampaknya sangat menjanjikan bahwa AS dan Iran sedang meredakan permusuhan. Mengingat respons Iran benar-benar merupakan skenario terbaik, di mana mereka merespons dengan menyerang pangkalan militer AS di Qatar yang sudah dievakuasi, tanpa ada korban dari pihak AS. Ini mirip dengan cara mereka merespons setelah Soleimani, kecuali pada saat itu ada banyak korban, tetapi tidak ada tentara AS yang tewas. Jadi, itu semacam garis merah Trump, sejauh yang saya pahami. Dan cuitan terbaru Trump tampaknya menunjukkan bahwa dia bersedia menerapkan gencatan senjata tidak resmi dengan Iran jika mereka menghentikan serangan mereka, atau jika tidak ada serangan mereka hari ini. Beberapa di antaranya masih diperkirakan terjadi di Irak, yang berakhir dengan menewaskan tentara AS. Benar. Jadi, karena cerita ini masih berkembang saat kita berbicara, mari kita kesampingkan dulu untuk saat ini dan berharap yang terbaik. Tapi bagaimana Anda melihat beberapa minggu dan bulan terakhir ketika konflik ini mulai memanas? Retorika semakin buruk, dan dukungan Amerika Serikat terhadap keinginan serta perang Israel semakin menguat. Karena inilah semua yang dulu ditentang oleh Donald Trump, bukan? Dan Marjorie Taylor Greene secara tersuka memutuskan hubungan dengannya. Bagaimana sentimen diilustrasikan MAGA? Nah, ini memecah belah gerakan MAGA. Ada para loyalis Trump yang sangat fanatik, yang percaya bahwa dia bisa saja memulai perang dunia ketiga dengan Rusia besok, dan mereka tetap akan mendukungnya dan mengatakan itu demi America First. Lalu ada juga orang-orang yang benar-benar berkomitmen pada tujuan America First, yang menempatkan negara di atas pemimpin politik. Mereka bersedia menempatkan kepentingan Amerika Serikat di atas kepentingan pemimpin manapun, termasuk Donald Trump. Dan itu termasuk saya sendiri. Tapi kamu benar, Presiden Trump mencalonkan diri dengan platform America First, mengakhiri semua perang tanpa akhir, dan mencegah terjadinya perang baru. Dan dia sebenarnya gagal di ketiganya.
He's really 0 for 3 on that. He started out with very promising. Anda tahu, dia memulai dengan sangat menjanjikan. Setelah berhasil membantu menegosiasikan gencatan senjata antara Israel dan Hamas sehari sebelum ia dilantik. Itu dilakukan melalui utusannya, Steve Witkoff, yang berhasil mendapatkan tanda tangan perjanjian tersebut. Namun kemudian, ia mendukung Israel dalam melanggar gencatan senjata itu 2 bulan kemudian. Dan tentu saja, ada upaya-upayanya yang gagal untuk berdamai dengan Rusia dan mengakhiri perang di Ukraina. Ia mengeluarkan rencana perdamaian 22 poin pada 21 April kepada NATO dan Ukraina, lalu kemudian mengajukannya ke Rusia. Rusia menolaknya, dan ia pun menyerah. Setelah itu, ia melanjutkan dengan memerangi perang yang tidak perlu melawan Yaman, melawan Houthi, yang menguasai wilayah pusat dan sebagian besar ibu kota negara tersebut. Dan itu adalah perang yang kita kalah. Pada dasarnya, kita menerima syarat damai dari Houthi, yang sudah lama mereka dorong, yaitu mereka tidak akan menyerang kapal AS di Laut Merah, tetapi mereka bebas menyerang pihak lain, termasuk Israel. Lalu tentu saja dia telah merencanakan, dia memberikan ultimatum 60 hari kepada Iran. Intinya, mereka harus menyerah pada syarat AS, yaitu mereka tidak boleh memiliki kemampuan pengayaan di Iran. Berman Sanifugel, dan EU at a short minimum. Setelah itu juga mapor withamnu, sikfitsin, tertib streamlines jarak jauh mereka. Nam tentu saja Iran nolaknya. And Iran, of course, rejected that. They did provide a substantive 5. Mereka memang menawarkan kesepakatan nuklir substantif dengan 5 poin yang mereka harapkan akan kita terima. Pada dasarnya, itu adalah JCPOA, ditambah dengan langkah-langkah verifikasi yang diperketat. Menurut saya, itu adalah kesepakatan yang masuk akal. Saya pikir Trump seharusnya menerimanya, tetapi dia menolaknya. Dia menolak untuk bernegosiasi. Kabarnya, tepat sebelum serangan Israel, ada beberapa pergerakan antara kedua pihak, ada harapan bahwa putaran pembicaraan yang dijadwalkan pada 14 Juni akan berhasil. Namun, tentu saja, Netanyahu memutuskan untuk menarik pelatuk dan menyerang Iran secara sepihak pada 13 Juni, yang mengakibatkan pemenggalan kepemimpinan Iran. Decapitating the Iranian leadership. It was done military leadership rather. Itu dilakukan, lebih tepatnya oleh kepemimpinan militer, dan mengenai banyak target nuklir mereka, pertahanan udara, serta berbagai lokasi lainnya. Semua itu dilakukan dengan keterlibatan penuh dari AS. Trump memberikan semua yang mereka butuhkan. Dia memberi lampu hijau untuk serangan tersebut, sesuatu yang belum pernah dilakukan Presiden AS sejak Israel pertama kali meminta izin AS untuk menyerang Iran. Dia juga memberikan apa yang disebut sebagai intelijen luar biasa. Menurut salah satu situs berita, semua intelijen AS yang diperlukan untuk menargetkan dan membunuh jenderal Iran, serta intelijen lain untuk memastikan serangan terrosil. Successful. Dan selama ini, ternyata berdasarkan berita yang saya baca hari dan kemarin, jauh pada tanggal 8 Juni, dia mengadakan pertemuan di Camp David dengan para pejabat keamanan nasionalnya, tanpa mengikut sertakan Tulsi Gabbard, yang sebenarnya merupakan satu-satunya suara, atau lebih tepatnya, suara yang paling berprinsip yang menentang perang dengan Iran. Mereka pada dasarnya apa yang kemudian menjadi serangan rudal AS pada 21 Juni terhadap 3 dari 34 situs nuklir Iran, termasuk fasilitas pengayaan nuklir utama mereka di Fordow, yang terkubur jauh di bawah tanah, antara 80 hingga 150 meter. Lalu, saat dia sedang bernegosiasi, melanjutkan negosiasi dengan itikat baik dengan pihak Iran, jelas, negosiasi itu sempat terganggu sementara akibat serangan-serangan tersebut. Ada juga beberapa komunikasi bolak-balik antara pemerintahan Trump dan Iran, di mana Iran ingin bernegosiasi selama serangan Israel awal pekan lalu. Ada rencana, mungkin, untuk mengirim J.D. Vance dan Steve Witkoff untuk bertemu dengan pihak Iran pada hari Senin lalu. Namun mereka tidak bisa menghubungi Ayatollah Khamenei karena beliau secara wajar sangat khawatir akan dibunuh oleh Israel. Jadi, pembicaraan itu gagal. Pada titik itu, Trump memutuskan untuk pada dasarnya memberikan lampu hijau terhadap serangan-serangan ini di awal pekan lalu.
and gave a warning. He claimed Dan dia memberikan peringatan. Dia mengklaim bahwa akan ada peringatan 2 minggu. Namun kenyataannya, dia dilaporkan memberitahu pihak Iran pada hari Kamis atau sekitar waktu itu bahwa dari 3 lokasi yang dia rencanakan untuk diserang, dia tidak mengungkapkan waktunya. Namun tampaknya Iran berhasil mengevakuasi semua ilmuwan nuklir mereka serta uranium yang diperkaya tingkat senjata dari ketiga lokasi tersebut. Jadi, bom-bom AS jatuh di target yang sudah dievakuasi, menyuhenin kerusakan serius pada target Halksyu. Chibawar menias befuting hawari setelah sath that bebarnto winning. Evwin desenga forward, blaus dain kendra flinsin. doubtful on any claims that 2 of them were. So, I mean, the military part. Jadi maksud saya, terlepas dari aspek militer, dan Anda tahu, penilaian tentang seberapa besar kerusakan yang terjadi, serta seberapa banyak yang diumumkan atau tidak diumumkan, yang diharapkan atau tidak diharapkan, itu mungkin akan terungkap dalam beberapa minggu dan bulan ke depan, atau mungkin bertahun-tahun setelah para sejarawan meneliti arsip-arsipnya. Namun, perubahan retorika antara janji-janji selama masa kampanye yang Anda ikuti dengan sangat dekat, dan sekarang tindakan nyata yang kita lihat, bahkan belum setengah tahun menjabat. Menurut Anda, bagaimana hal ini sekarang diterima di lapangan? Maksud saya, dalam hal persentase, seberapa besar bagian dari konstituen MAGA yang sekarang benar-benar akan merasa terasing? Dan mungkin, satu pertanyaan lagi, Tulsi Gabbard. Tentu saja, beberapa hari yang lalu, dia menarik kembali pernyataannya. Dia mengirimkan tweet yang mengatakan, "Oh, tidak, sebenarnya, kami punya intelijen yang hanya tinggal beberapa minggu lagi." Apakah Anda menafsirkan ini sebagai dia hanya mengikuti tekanan yang saat ini menimpanya? Atau Anda menafsirkan ini sebagai dia pada dasarnya berbohong kepada publik agar tetap berada di sisi baik Tuan Trump? Apakah dia benar-benar berbalik arah? Atau ini hanya kebohongan demi kenyamanan? Itu hanya putaran kata. Itu bukan kebohongan. Tulsi Gabbard sebenarnya, 2 pernyataannya sama sekali tidak konsisten. Apa yang dia sampaikan pada bulan Maret saat sidang konfirmasi adalah bahwa Iran, Anda tahu, mereka belum mengambil keputusan, Ayatollah belum memutuskan, untuk mengembangkan senjata nuklir, dan bahwa mereka pada dasarnya telah menyingkirkan program nuklir mereka pada tahun 2022. Saya kebetulan berpikir bahwa penilaian itu tidak benar. Pernyataan barunya mengatakan bahwa jika Iran memang memutuskan untuk mengembangkan senjata nuklir, mereka hanya butuh waktu beberapa minggu atau bulan untuk melakukannya. Dan bagaimanapun juga, di kedua kesempatan dia mengatakan Iran tidak punya rencana untuk mengembangkan senjata nuklir. Jadi dia benar dalam hal tidak ada urgensi. Saya percaya bahwa Iran sudah memiliki senjata nuklir. Mereka belum menggunakannya. Mereka, Anda tahu, jelas merupakan kekuatan nuklir yang bertanggung jawab secara diam-diam seperti Israel. Tidak ada yang menggunakan senjata nuklir sejak tahun 1945. Sejak Amerika, Anda tahu, melakukan serangan. Ya, bukan tanpa provokasi, tapi serangan yang diprovokasi, saya kira terhadap Jepang. Tapi itu jelas merupakan kejahatan perang, menghancurkan 2 kota Jepang, membunuh 140.000 orang Jepang. Dan Tulsi Gabbard membuat presentasi video yang sangat bagus tentang hal itu. Dia memang sangat melebih-lebihkan jumlah korban tewas dalam pengeboman Hiroshima. Dia mengatakan 300.000, padahal kemungkinan jumlahnya sekitar 1/4 dari itu. Tapi semua hal lain yang dia katakan benar sekali. Kita sekarang lebih dekat ke perang nuklir daripada sebelumnya. Dan itu sebagian besar disebabkan oleh keputusan Presiden Trump yang tidak hanya melanjutkan kebijakan Biden yang sangat berbahaya dalam memerangi Rusia di Ukraina, tetapi juga memperluasnya dengan potensi perang melawan kekuatan nuklir lain di Tengah. Ya, dan sekarang kabinet Tuan Trump, seperti yang Anda tahu, juga merupakan campuran orang-orang yang sangat beragam, dan juga para negosiator utama dalam beberapa waktu terakhir, bukan? Di satu sisi, ada Tuan Witkoff, dan di sisi lain, Tuan Kellogg. Mereka memiliki visi yang berbeda,
atau mereka memiliki pendekatan yang berbeda. Rencana Perdamaian 22 Poin sebenarnya adalah gagasan Tuan Kellogg dan telah banyak dikritik karena dianggap melampaui hampir semua batas merah yang telah ditetapkan Rusia, setidaknya selama 1,5 Rusia. At least the last 1.5 years. But Mr. Witkoff seems to have had a much more Namun, Tuan Witkoff tampaknya memiliki pendekatan yang jauh lebih pragmatis. Sebenarnya, juga saat berurusan dengan Rusia dan Iran. Apakah Anda melihat kemungkinan adanya pergeseran di dalam kabinet ke arah posisi Witkoff ini? Juga, jika melihat Tuan Waltz, yang sebenarnya sudah disingkirkan cukup lama. Namun di saat yang sama, kita masih memiliki Hegseth, yang merupakan seorang neokonservatif garis keras sebagai Menteri Pertahanan. Kita juga punya Rubio, yang juga berada di kubu itu. Ada J.D. Vance, yang menjoseng agak di Tegeford. Tua seluruh penemahan akan mengikut perang dengan Iran, mereka semua mendukung Trump. Bagaimana pendapat behind Mr. Trump? What's your take? Well, I don't necessarily agree with everything you said. I think that Ya, saya tidak sepenuhnya setuju dengan semua yang Anda katakan. Saya pikir Wakil Presiden Vance dan Menteri Pertahanan Hegseth lebih condong ke sisi America First, lebih ke arah restorasionis. Tentu saja, Hegseth pernah menulis tweet beberapa waktu lalu, mungkin sekitar 2 bulan yang lalu, saya rasa itu pada bulan Maret, yang menentang Iran. Itu terlihat sangat kekanak-kanakan. Tapi yang saya dengar di balik layar adalah bahwa dia sebenarnya menjadi suara yang rasional menentang pengeboman Iran. Dan dalam beberapa kasus, seperti Tulsi Gabbard, dia semakin terpinggirkan dari lingkaran dalam Trump. Trump lebih mengandalkan Rubio, Menteri Luar Negeri, serta Direktur CIA Ratcliffe. as well as CIA Director Ratcliffe, and then a couple of generals, the chairman of the Joint Chiefs. Lalu ada beberapa jenderal, ketua kepala staf gabungan, Jenderal Kain, serta Jenderal Charilo, yang merupakan komandan CENTCOM, sangat dekat dengan Israel. Bahkan ada sebuah laporan investigasi yang sangat bagus, dan saya yakin Anda sudah melihatnya, di Grey Zone beberapa hari yang lalu. Laporan itu pada dasarnya membahas bagaimana Ratcliffe menjadi juru bicara Israel. Intinya, dia mendapat pengarahan dari intelijen Israel. Mereka memberitahunya apa yang harus dikatakan, lalu dia menyampaikan semuanya kepada Presiden Trump. Dan Presiden Trump mempercayai semua kebohongan tentang bagaimana kita harus segera menyerang Iran, karena mereka diklaim hanya butuh 2 minggu lagi untuk mengembangkan senjata nuklir. Dan begitu mereka mengembangkan senjata nuklir, atau mampu memproduksinya, mereka akan menggunakannya terhadap Tel Aviv atau New York City. Jadi sayangnya menurut saya itu benar. Saya pikir para neokonservatif, pada dasarnya, Gedung Putih sekarang adalah wilayah yang diduduki Israel. Mereka memiliki kendali penuh atas kebijakan luar negeri presiden di Timur Tengah, dan Netanyahu yang mengambil keputusan. Saya pikir itu sangat disayangkan. Kita seharusnya menjadi negara adidaya dunia, namun kita justru memiliki kekuatan kecil seperti Israel, masih merupakan kekuatan besar, tapi negara kecil yang dapat memberikan pengaruh sebesar itu. Israel, like still a great power, but a small country, and then a medium power in Ukraine. Lalu ada kekuatan menengah di Ukraina, yang merupakan negara non-nuklir, di mana Zelensky pada dasarnya mampu menentukan arah kebijakan luar negeri Trump terhadap Rusia. Dan hal ini sangat bertentangan dengan kepentingan keamanan nasional AS, karena selain kekuatan militer, sangat penting bagi AS untuk memiliki hubungan baik dengan Rusia, Tiongkok, Korea Utara, dan Iran, terutama karena mereka adalah musuh yang berpotensi menghancurkan kita, baik melalui serangan siber maupun bahkan serangan nuklir atau super EMP. Dan hubungan kita dengan negara-negara tersebut sebenarnya tidak terlalu baik sejak Trump menjabat. No, not at all. And the question is how to improve it. And Tidak, sama sekali tidak. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana cara memperbaikinya? Dan Donald Trump tampak sangat bersikeras untuk memperbaiki hubungan dengan Rusia, bahkan bertentangan dengan keinginan para neokonservatif garis keras. Dan ini juga termasuk tentu saja di Kongres, orang-orang seperti Lindsey Graham. Dan, Anda tahu, ada ancaman terus-menerus bahwa kelompok ini mungkin mengumpulkan cukup kekuatan untuk memakzulkan presiden, bukan? Itu juga merupakan kenyataan yang sedang berlangsung. Meskipun saat ini mayoritas itu jelas masih kurang.
Tapi ada pedang Damokles dari pemilu paruh waktu yang tentu saja membayangi. Apakah Anda pikir episode saat ini, bahkan jika sudah mereda, bahkan jika perang Teluk Ketiga bisa dihindari, hal ini akan berdampak pada pemilu paruh waktu dan benar-benar memperkuat oposisi terhadap Tuan Trump di Capitol Hill? On Capitol Hill. Yeah, I think it's very likely that we'll see. Ya, saya pikir sangat mungkin kita akan melihat penurunan jumlah pemilih MAGA yang mendukung Partai Republik karena semakin banyaknya janji Trump yang tidak ditepati, terutama yang berkaitan dengan perdamaian, perang, dan kebijakan luar negeri. Dan saya pikir, kita akan lihat, maksud saya hampir bisa menjamin bahwa Partai Demokrat akan mengambil alih DPR. Maksud saya, jelas jajak pendapat saat ini belum mendukung hal itu. Jajak pendapat saat ini menunjukkan bahwa Partai Republik akan tetap menguasai kedua majelis. Tapi Anda tahu, jika melihat sejarah pemilu paruh waktu, pada pemilu paruh waktu kedua, biasanya partai yang berkuasa kehilangan sekitar 28 kursi DPR dan sekitar 4 kursi Senat. Jadi, jika kita mengikuti rata-rata tersebut, Partai Republik akan kehilangan kekuasaan di kedua majelis Kongres. Saya masih berpikir, sebelum ini terjadi, saya memperkirakan memiliki peluang sekitar 50% untuk mempertahankan kendali Senat. Namun bagaimanapun juga, apakah mereka berhasil atau tidak, Partai Demokrat akan berada dalam posisi kuat untuk memakzulkan Trump untuk ketiga kalinya. Dan Trump memberikan mereka banyak alasan, banyak pasal pemakzulan berbeda yang bisa mereka gunakan swirl. A lot of different impeachment articles they could use to impeach him over. But I mean, the sad thing is, of course, that Hal yang menyedihkan adalah, tentu saja, bahkan dengan pemakzulan seperti itu, kita tidak akan mendapatkan pandangan yang kurang agresif. Karena, sekali lagi, sebagian dari oposisi terdiri dari orang-orang yang berpikir bahwa Tuan Trump belum cukup bertindak, belum cukup melawan Rusia, belum cukup menekan Iran. Terutama sekarang, seluruh kelompok pendukung perubahan rezim di Iran benar-benar sangat bersemangat, bukan? Dan mereka akan kecewa jika perang ini benar-benar berakhir. Dorongan di Capitol Hill bukan hanya untuk penggunaan senjata dan seluruh kompleks industri militer, tetapi juga tentu saja lobi Israel. Mereka masih memegang kendali yang sangat-sangat kuat atas seluruh sistem, bukan? Yeah, absolutely. AIPAC is Ya, benar sekali. AIPAC pada dasarnya adalah sebuah lembaga lobi Israel, dan mereka seharusnya terdaftar di bawah FARA sebagai agen asing. Mereka menyumbangkan sejumlah besar uang bahkan kepada kaum konservatif America First, seperti salah satu senator saya di sini tempat saya tinggal. Dan uang itu, Anda tahu, membangun banyak pengaruh. Saya pikir itu memengaruhi cara orang memilih. Orang-orang seperti Elon Musk, seorang miliarder besar dan orang terkaya di dunia, takut mengkritik Israel. Dia diam saja soal seluruh, Anda tahu, pengeboman Israel terhadap Iran dan tentu saja pengeboman AS terhadap Iran, yang saya lihat sampai saat ini. Dan sebagian besar dari kami, kaum konservatif America First, telah menyimpulkan bahwa itu karena kekuatan lobi Israel. Dia tidak ingin berada di pihak yang salah dengan mereka, karena itu bisa berdampak buruk bagi bisnisnya. Dia sudah pernah melihat apa yang bisa terjadi ketika dia berada di pihak yang salah atau di pihak yang berseberangan dengan Trump, dan Trump mengancam akan mencabut, kalau tidak salah, status bebas pajak untuk SpaceX atau Tesla, atau apapun yang dia lakukan saat itu. Tapi ya, ada tekanan besar dari lobi Israel. Itu adalah lobi paling kuat, seperti yang ditulis Dr. John Mearsheimer dan Stephen Walt dalam buku mereka tentang lobi Israel. Kalau tidak salah, itu sekitar 30 atau 35 tahun yang lalu. Tekanannya sangat berlebihan. Dan Israel mungkin mengendalikan sebanyak atau bahkan lebih banyak politisi di Kongres dibandingkan dengan China. This capture of the US political system Penangkapan sistem politik AS yang melintasi garis partai ini tentu saja juga menjadi alasan mengapa sistem tersebut terus-menerus condong ke arah peperangan. Kita juga telah melihat dalam beberapa hari dan minggu terakhir bagaimana media AS menabuh genderang perang dan bahkan menghidupkan kembali narasi senjata pemusnah massal.
Maksud saya, ini sangat mengingatkan pada Irak. Apakah Anda melihat bahwa hal ini masih berhasil? Atau kita sebenarnya melihat hasil yang berbeda sekarang? Karena ada faktor media sosial yang juga ikut berperan. Bagaimana persepsi Anda tentang seberapa efektif kebohongan media pro-perang ini? Atau justru tidak? Pro-war media lies were effective or not? Well, I think they're highly effective Menurut saya, mereka sangat efektif. Seperti yang dikatakan Presiden Putin dalam sebuah wawancara, saya kira dengan Tucker Carlson pada Februari 2024, dia ditanya tentang propaganda Rusia dan efektivitasnya. Dia berkata, ya kami bahkan tidak bisa bersaing. Mesin propaganda Barat AS lebih baik daripada apa yang dimiliki Soviet selama Perang Dingin dalam hal efektivitasnya, kemampuannya untuk mencuci otak orang agar mempercayai semua kebohongan propaganda perang yang dijual kepada mereka oleh para neokonservatif, neoliberalis, Ukraina, dan Israel. Ini sangat disayangkan. Ketika saya menyalakan TV, saya cukup sering menonton Fox News. Dan tentu saja, itu pada dasarnya adalah saluran lobi Israel. Seperti yang dikatakan Steve Bannon, mantan CEO kampanye Presiden Trump 2016, en zwivat op race-spintantor propaganda-streng, dua buat vim posali. The dueling is its granal. Propaganda 24/7 with few exceptions. And it's just amazing. Dan sungguh luar biasa, tingkat kebodohan dan kebodohan yang saya dengar dari anggota Kongres kita. Anggota Kongres Partai Republik, neokonservatif. Kita telah melihat sekitar 82 senator mendukung RUU tarif sekunder dari Lindsey Graham, yang akan memberlakukan tarif 500% hingga 1000% pada negara manapun yang berdagang dengan Rusia. Maksud saya, sungguh luar biasa. Kebodohan dan kebodohan yang ada di pemerintahan AS. Dan Kongres, Brian, Nient Brook-Ribata. Maksud saya, Trump stadium kepa naluri yang baik, dati sa Berlitz Striba. Tapi dia memilih banyak penasihat yang sangat buruk. Maksud saya, keputusannya untuk memilih Bolton sebagai penasihat keamanan nasional, dan sekarang Rubio sebagai penggantinya, serta Menteri Luar Negeri, lalu tentu saja Ratcliffe di CIA dan Huckabee sebagai duta besar untuk Israel, dan masih banyak lagi, benar-benar telah meracuni dan mensabotas seluruh agenda kebijakan luar negeri America First yang hebat. Perdamaian sejati, yang memiliki kekuatan yang benar-benar berdamaian. Tom neobni ngasiman beb, ein remote bestrath, race tinggal befolding. It's already got in tune with me imaginate. But they don't support the peace part. They support military strength. They basically support war. Mereka mendukung kekuatan militer. Pada dasarnya, mereka mendukung perang. Dan itulah yang kamu tahu, kamu bisa melihatnya pada Vance dan Rubio di acara bincang-bincang kemarin pagi, ketika mereka ditanya apakah kita sedang berperang dengan Iran. Dan mereka berkata tidak, kita tidak sedang berperang dengan Iran. Maaf, tapi mengebom negara lain adalah tindakan perang. Dan jika kamu tidak percaya itu, dengarkan pidato FDR setelah Pearl Harbor. Di mana Jepang yang mengebom ke satu kas, lalu distinct apa lagi dan small resung Grespotkit. Dan FDR mendeklarasi pekerjaan Kongres heboh Porth. Before Congress, just days later. Yeah, but this is a very important point and actually one that Ya, tapi ini adalah poin yang sangat penting dan sebenarnya salah satu yang perlu kita diskusikan juga di luar podcast ini. Konstitusi AS dengan jelas memberikan kekuasaan untuk menyatakan perang kepada Kongres. Kekuasaan itu bukan di tangan Presiden, melainkan di Kongres. Ini adalah salah satu cara di mana Konstitusi AS merupakan dokumen yang sangat cerdas, yang berusaha membatasi kekuasaan paling besar ini dan mendistribusikannya setidaknya ke beberapa orang, bukan hanya satu orang saja. Sayangnya, pada tahun 1928 dan 1945, kita telah melarang perang di bawah hukum internasional sebanyak 3 kali. Kita sudah 3 kali menyatakan tidak ada lagi perang. Perang tidak ada lagi. Perang itu sendiri adalah ilegal. Itulah sebabnya, sejak tahun 1945, Amerika Serikat tidak pernah menyatakan perang terhadap siapapun. Itu ilegal. Anda tidak boleh melakukan itu. Tapi secara de facto, Anda tetap melanjutkan perang, bukan? Ada perang, dan ini adalah tindakan perang. Ini adalah Presiden AS yang mengesahkan tindakan perang. Tapi karena dia bisa membingkainya, seolah-olah bukan tindakan perang.
Karena AS tidak melakukan perang, ini hanya intervensi, hanya operasi. Dia tidak perlu persetujuan Kongres. Nah, Ken, apakah Anda melihat ada cara di mana Kongres bisa mendapatkan kembali kekuasaannya dan mengatakan, tidak, bukan hanya deklarasi perang, tetapi juga tindakan perang harus kembali ke Kongres. Karena Ocasio-Cortez sebenarnya mengeluarkan tweet tentang hal itu. Tapi tampaknya kecil kemungkinan hal ini akan membawa konsekuensi. Meskipun menurut saya ini adalah isu besar. Although this is of course a major issue in my view. Well, you're right. I mean, they have to, it would have to. Ya, Anda benar. Maksud saya, mereka harus mencabut resolusi kekuasaan perang tahun 1973, yang pada dasarnya dimaksudkan sebagai pembatasan kekuasaan presiden untuk berperang. Tetapi pada kenyataannya, memberikan presiden kemampuan untuk pada dasarnya melancarkan perang selama 2 hingga 3 bulan sebelum Kongres memiliki hak untuk memutuskan apakah akan menghentikannya atau mencabut pendanaannya. Jadi itu adalah perubahan yang sangat penting, karena tentu saja Gedung Putih Trump memang mengutip resolusi kekuasaan perang, di mana mereka hanya memberitahu Kongres saat serangan sedang berlangsung. Dan mereka mengatakan bahwa itu membuatnya legal di bawah resolusi kekuasaan perang, yang pada dasarnya menyerahkan sebagian kewenangan Kongres untuk menyatakan perang kepada presiden secara inkonstitusional. Sayangnya, Kongres telah melakukan hal itu cukup sering. Mereka telah menyerahkan cukup banyak kekuasaan kepada cabang eksekutif. Dan, Anda tahu, itulah sebabnya kami menyebutnya sebagai presidensi imperial di AS. Karena mereka telah membuat presiden hampir seperti raja dalam hal kekuasaannya untuk berperang dan melakukan hal-hal lain secara legislatif. Yang sebenarnya tidak pernah dipikirkan oleh para pendiri bangsa bahwa presiden seharusnya diizinkan untuk melakukannya, dan mereka berusaha membatasinya melalui konstitusi AS. Namun dalam hal meloloskan sesuatu, maksud saya, resolusi Ocasio-Cortez tampaknya sedang disabotase oleh Ketua DPR Johnson. Ketua Johnson berusaha mengamandemen resolusi itu agar menjadi resolusi non-privileged. Dan ketika sebuah resolusi DPR berstatus non-privileged, risiko tidak harus didengarkan. Itu tidak harus dibawa ke sidang paripurna. Jadi saya skeptis bahwa hal itu bahkan akan bisa didengar di lantai DPR, apalagi disahkan. Saya pikir Partai Demokrat akan bersatu mendukung itu, hanya karena mereka membenci Trump. Bukan begitu, karena mereka menentang perang ini. Tapi ini sangat berbahaya. Tidak ada urgensi langsung untuk menyerang Iran. Tidak ada bukti yang telah disampaikan bahwa Iran bukan hanya 2 minggu lagi dari mengembangkan senjata nuklir, tetapi juga bahwa mereka memiliki rencana atau niat untuk menggunakannya. Penangkal nuklir telah berhasil untuk setiap negara, setiap musuh, bahkan musuh kita yang paling gigih, Uni Soviet, Tiongkok Komunis, yang pada masa-masa awalnya jauh lebih radikal. Maksud saya, dalam hal mengancam perang, mengancam akan mengebom kota-kota AS dengan nuklir, meskipun sekarang mereka jauh lebih kuat. Dan tentu saja, Anda tahu, Korea Utara dan sekarang Iran, penangkal nuklir itu berhasil. Itu berhasil, kecuali kita mencoba melakukan operasi pergantian rezim. Jika kita mencoba, saya pikir, Anda tahu, garis merah nuklir Iran kemungkinan besar adalah jika kita mencoba membunuh Ayatollah. Bahkan, mungkin saja dia telahkan perintah kepada Korps Garda Revolusi Iran, bahwa jika dia dibunuh, maka Iran mungkin harus, IRGC mungkin akan memimpin siber besar-besaran, atau bahkan semacam serangan super MPKS. Jadi, alih-alih menghilangkan ancaman eksistensial bagi AS dan Israel, kita justru memaksimalkan ancaman tersebut. Yes, precisely. And part of what does Ya, tepat sekali. Dan sebagian dari apa yang memungkinkan hal ini adalah tentu saja fakta bahwa kepresidenan yang bersifat imperial, kekuasaan Amerika Serikat yang semakin besar, menempatkan seluruh kekuatan untuk membuat keputusan perang di tangan hanya segelintir orang di Gedung Putih, alih-alih melalui diskusi yang matang di Kongres. Dan ironisnya, semua ini justru membuat proliferasi senjata jauh lebih mungkin terjadi. Karena salah satu korban terbesar dari perang Iran-Irak AS ini, menurut saya, adalah Traktat Non-Proliferasi.
karena perjanjian itu kini sangat dirusak oleh tindakan dari, saya kira, pihak AS yang menyerang 3 situs nuklir tersebut. Nuclear sites. What's your assessment on that one? Apa penilaianmu tentang hal itu? Saya sangat setuju. Maksud saya, tidak ada insentif yang lebih besar bagi negara-negara musuh untuk mengembangkan senjata nuklir dan membangun persenjataan nuklir selain. Ketika mereka melihat sebuah negara yang katanya bahkan tidak memiliki senjata nuklir, lalu AS dan Israel berusaha membombardirnya tanpa ampun dan tanpa alasan yang jelas, dengan dalih untuk mencegah mereka memiliki senjata nuklir. Saya rasa, jika Iran telah memutuskan untuk mempublikasikan semacam kemampuan nuklir terbatas, misalnya mereka mengundang inspeksi dari AS atau bahkan IAEA untuk menyaksikan uji coba nuklir bawah tanah, kita tidak akan melihat situasi seperti ini. Apakah AS dan Israel akan menyerang negara yang telah menyatakan diri sebagai kekuatan nuklir dan telah menunjukkan kemampuan uji coba nuklir? Saya rasa tidak. Jadi, setiap negara di dunia yang merasa mungkin menjadi target serangan bom konvensional AS atau Israel akan memikirkan bagaimana mereka bisa mempercepat program nuklir mereka. Dan saya hampir bisa menjamin bahwa Iran juga memikirkan hal itu. Jika memang mereka belum memiliki senjata nuklir, kita justru telah memberikan semua alasan bagi mereka untuk mempercepat program senjata nuklirnya, bukannya membongkarnya. Saya benar-benar setuju. Maksud saya, ini justru melakukan hal yang sebaliknya. Setiap negara di dunia yang merasa akan menjadi target sekarang harus memikirkan kembali seluruh doktrin nuklirnya. Jadi, kita sedang memasuki era baru karena kita telah mencapai tingkat eskalasi seperti ini. Bahkan ketika Rusia menyerang Ukraina, argumen itu sudah muncul sampai batas tertentu. Dan Anda melihat orang-orang di Eropa dan AS juga mengemukakan argumen tersebut. Namun, argumen itu menjadi semakin kuat sekarang setelah kita melihat bahwa kekuatan terbesar di planet ini bersedia menembaki fasilitas nuklir, yang sebenarnya dilarang menurut hukum internasional. Tapi itu juga merupakan sebuah opsi. Orang-orang Iran tentu saja berkata, lihat, kami punya hak berdasarkan NPT untuk memiliki fasilitas-fasilitas ini. Fasilitas-fasilitas ini tidak ilegal. Fasilitas-fasilitas ini tidak amoral. Ini hanyalah bagian dari hak sebagai anggota NPT. Jadi apa gunanya NPT jika tiba-tiba salah satu negara penanda tangan, negara pemilik senjata nuklir, berkata, oke, kami tidak ingin kalian memilikinya. Kami akan mengebomnya. CESPO hak untuk memilikinya. Ya, benar sekali. Dan faktanya, yang sedang kita lakukan adalah menciptakan presiden bagi Iran dan negara musuh lainnya untuk membom dan melakukan serangan teror terhadap reaktor nuklir kita sendiri. Karena Anda tahu, jika kita tidak peduli membom reaktor nuklir dan fasilitas pengayaan nuklir mereka, dan berpotensi menyebabkan awan radioaktif di atas Iran, lalu apa keberatan kita jika teroris atau negara sponsor teror menyerang dan menghancurkan pembangkit nuklir kita sendiri? Jadi ini adalah presiden yang sangat buruk. Ini ilegal menurut hukum internasional. Kita secara resmi mengklaim sebagai contoh dunia dalam hal kebebasan, demokrasi, perdamaian, dan tatanan berbasis aturan liberal yang disebut-sebut itu. Tapi seperti yang sudah saya katakan selama bertahun-tahun, ini adalah tatanan internasional berbasis aturan dengan aturan buatan AS yang sering kita langgar sendiri. Jadi jika ada negara yang membuat aturan dan terus-menerus melanggarnya, lalu apa insentif bagi negara lain untuk mematuhi aturan kita? Sebenarnya, kamu tahu, saya merasa lucu karena tatanan internasional berbasis aturan. Setelah saya pikir-pikir, menurut saya itu pendekatan yang cukup jujur. Karena sebenarnya maksudnya adalah AS membuat aturan untuk orang lain dan memerintahkan mereka untuk mematuhinya. Tentu saja, itu interpretasi saya. Tapi izinkan saya bertanya sesuatu yang lain, dan ini murni spekulasi, karena tidak mungkin kita berdua tahu pasti. Menurutmu, fakta bahwa kita sekarang tahu serangan konvensional terhadap Iran dan Israel itu mungkin, dan baik Iran maupun Israel tidak memiliki kapasitas untuk mencegahnya, apakah itu juga mengubah permainan?
Karena Amerika Serikat juga berhasil menerbangkan pembomnya di atas Iran dan kemudian menghantam lokasi-lokasi tersebut. Namun, Iran juga berhasil mengenai hampir semua target yang mereka pilih di dalam sebuah negara yang selama ini membanggakan diri dengan Iron Dome dan semua mekanisme pertahanannya, serta merasa sangat terlindungi. Namun jelas bahwa hal ini tidak benar, yang berarti bahkan fasilitas nuklir di Israel pun menjadi target potensial, bukan? Tapi Iran tidak melakukan itu. Mereka tidak menembak ke fasilitas-fasilitas tersebut. Namun menurut Anda, apakah ada ancaman hal itu bisa terjadi? Dan meskipun Iran tidak memiliki fasilitas nuklir, fakta bahwa Israel memilikinya dan fasilitas itu bisa diledakkan, apakah bayangan kehancuran bersama yang saling dijamin di kedua pihak tiba-tiba muncul kembali? Atau saya terlalu jauh dengan pemikiran ini? Yeah, it sets a terrible precedent. Obviously, it's not Ya, a precedent. ini menciptakan presiden yang sangat buruk. Jelas, bukan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya jika dua kekuatan nuklir saling menembak. Kita sudah melihatnya antara India dan Pakistan, bahkan baru-baru ini kalau tidak salah bulan lalu. Tapi dalam kasus Iran dan Israel, kedua pihak memiliki reaktor nuklir. Keduanya juga memiliki fasilitas produksi atau pengayaan nuklir. Tahun lalu, Iran melakukan serangan, kalau tidak salah pada April 2024, yang hampir mengenai fasilitas produksi nuklir utama Israel. Jadi jelas, mereka punya opsi itu. Dan jika perang ini terus berlanjut dan serangan Israel terhadap Iran semakin meningkat, terutama jika mereka mencoba, misalnya melakukan upaya pembunuhan terhadap Ayatollah, saya tidak ragu Iran akan menargetkan fasilitas nuklir Israel. Dan Anda tahu, benar-benar merusaknya. Seriously damage it. Ini mengubah, menurut saya, apa yang harus dilakukan oleh negara-negara pemilik senjata nuklir. Bagaimana mereka harus merencanakan semuanya, bukan? Bukan hanya Iran dan sebagainya, yang mulai sekarang akan mengubur ini di bawah ratusan meter batu. Maksud saya, ini pasti menjadi sinyal bagi semua pihak lain, memberitahu mereka bahwa mereka perlu menempatkan senjata dan material ini jauh-jauh di bawah tanah mulai sekarang. Karena menurut saya, seperti reaktor Israel, sebenarnya berada di pasir, tapi sebagai fasilitas relatif terbuka, bukan? It is, yeah. They've never felt Betul, memang begitu. Mereka tidak pernah merasa terancam. Mereka tidak pernah merasa perlu untuk menyembunyikan fasilitas-fasilitas itu. Karena fasilitas tersebut dikembangkan bertahun-tahun yang lalu, sebelum Iran menjadi salah satu kekuatan rudal berkemampuan nuklir terkemuka di dunia, di mana mereka memiliki kekuatan rudal balistik yang kemungkinan lebih besar daripada milik Amerika Serikat. Tentu saja, sebagian besar rudal mereka adalah jarak pendek dan menengah, sedangkan milik kita kebanyakan strategis. Namun mereka memiliki ribuan rudal yang bisa mereka luncurkan ke Israel. Dan saya rasa mereka telah meluncurkan setidaknya lebih 1.000 sejauh ini. Saya kira awalnya mereka diperkirakan memiliki sekitar 3.000 total, di mana 1.000 diantaranya adalah jarak jauh. Tapi misil-misil lainnya, lebih dari 2.000, bisa diluncurkan dari milisi-milisi yang didukung Iran di Irak, di mana Irak tentu saja sekarang dipimpin oleh pemerintahan proksi Iran yang sangat bersahabat, berkat invasi Bush yang ceroboh ke Irak pada tahun 2003, yang menyingkirkan saingan Iran, musuh nomor 1 di dunia, Saddam Hussein, dan mengubah negara sekuler yang sebelumnya agak berpihak ke Barat menjadi rezim Islam yang secara harfiah memiliki perjanjian aliansi dengan Iran. Literally has a treaty of alliance with Iran. Ya, ironi dari kebodohan ini, dari intervensi yang suka perang. Tapi saya harus berharap bahwa setidaknya untuk saat ini, kita sudah keluar dari masalah soal Iran. Maksud saya, semoga saja, saat video ini tayang, situasinya mungkin sudah berubah lagi. David, kalau orang ingin menemukan tulisan dan komentarmu, kemana mereka harus pergi? Ya, saya ingin mendorong semua penonton Anda untuk mengunjungi situs Real World Substack saya, yaitu di depine.substack.com. Sekali lagi, depine.substack.com.
Di sana saya memposting beberapa artikel terbaru saya, dan biasanya cukup mendalam. Saya mungkin akan mulai menerbitkan artikel yang lebih pendek agar bisa lebih tepat waktu, karena saya sempat terlalu sibuk untuk menulis artikel yang panjang. Tapi saya sangat menghargai Anda telah mengundang saya ke acara Anda, dan seperti Anda, sangat mendukung prinsip netralitas, bahkan untuk Amerika Serikat. Itulah yang ingin kita capai, sebuah planet dengan negara-negara netral, di mana tidak ada cewang satu sama lain. Anda tahu, mari kita jadikan itu sebagai sebuah gagasan. Tapi David, terima kasih banyak atas waktumu hari ini. Thank you very much for your time today. Terima kasih, Mas. Selalu menyusul, guys.